Bab 711 Pedang Kaisar Enam Surga, Jam ketiga. Long Aotian, dalam genangan darah, menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia khawatir Tan Yun akan bunuh diri untuk melindungi dirinya sendiri. Tan Yun memandang pria berjubah emas dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir ada pilihan ketiga." Yang ketiga, pria berjubah emas tampak murung. "Mari dengarkan." "Oke." Tan Yun tiba-tiba berteriak sebelum dia selesai berbicara. "Ying Ying, bunuh." Tan Yun bergegas ke singa, melonjak dengan kekuatan spiritual, melemparkan langkah muluk, berubah menjadi bayangan ungu, tanpa pamrih ditinju, dengan kekosongan retak, diledakkan pada wanita rok putih. Kecepatannya bagus. Wanita dengan rok putih tampak seperti malaikat yang turun ke dunia, tetapi dengan senyum iblis, dia tiba-tiba keluar dari telapak tangan Qian Qianyu dan menghadap Tan Yun. Ledakan. Pada saat tinju dan telapak tangan saling memukul, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dari telapak tangan giok wanita dengan rok putih. Om. Tiba-tiba, badai kekuatan spiritual meledak seperti nebula di antara kepalan tangan dan telapak tangan, menyebabkan aula VIP besar ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Boom! Di bawah gengsi yang membubung, aula VIP harta karun setinggi 300 meter meledak, dan pecahan langit mekar dari tengah gunung dengan suara melolong. Dalam kekosongan yang ditembakkan oleh pecahan, sosok ungu dibombardir ratusan kaki seperti bola meriam. Tan Yun terpesona oleh wanita rok putih. Wow! Dalam kehampaan, Tan Yun menghentikan sosoknya dalam tendangan voli, dengan ekspresi ngeri, dan lengan kanannya gemetar hebat, kulit telapak tangan kanannya retak, dan darah mengalir. Tan Yun berada di ambang musuh. Dia tidak menyangka kekuatan wanita berbaju putih menjadi begitu kuat sehingga dia tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menolak dirinya sendiri di bawah pukulan yang bisa menghancurkan senjata subdaulat. Om! Tanpa gemetar, wanita dengan rok putih itu keluar dari aula yang hancur. Melihat Tan Yun, dia mengangkat alisnya, matanya mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. "Kamu memiliki 4 tingkat alam jiwa ilahi, kamu dapat menahan pukulanku." Kemudian, niat membunuh yang dingin keluar dari mata indah wanita bergaun putih. "Kalau begitu, aku tahu apakah kamu mati kali ini." Memanggil. Wanita dengan rok putih itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Tan Yun. Saat berikutnya, dia muncul di depan Tan Yun tanpa melihat gerakan apapun. Tiba-tiba, cahaya pedang 9 es dan salju yang menipu, mengandung ide yang tidak dapat diganggu-gugat, seperti teratai peri yang mekar ayo, potong ke arah Tan Yun dengan kekosongan yang retak. Langkah Dewa Hongmeng. Pompa. Tan Yun mengelak dan mundur, menghindari 8 pedang, dan setelah terkena 9 pedang pertama di lengan kanannya, dia meninggalkan luka tulang. Dalam sekejap mata, Tan Yun muncul 4.000 kaki jauhnya di kehampaan, memandangi wanita berbaju putih dari kejauhan, matanya tertuju pada pedang terbang putih di tangannya. Tan Yun dapat dengan jelas melihat bahwa ada 6 galaksi bersinar yang diukir di pedang terbang, dan di galaksi dalam ke-6, istana abadi putih seukuran saku muncul dari waktu ke waktu. Pedang ini adalah senjata peri dari Kaisar Enam Surga. Bagaimana pedang Kaisar Enam Surga bisa berada di tangan wanita ini? Siapa wanita ini? Tan Yun diam-diam berpikir, kebencian yang tidak dapat disembunyikan menyembur dari murid-murid bintangnya, karena Kaisar Abadi Enam Surga adalah bawahan dari Chaos Supreme Immortal Realm dan musuhnya sendiri. Pada saat ini, cahaya pedang berkedip di langit puluhan mil jauhnya, dan kekosongan hancur, tetapi itu adalah Tuoba Yingying dan pria berjubah emas yang bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan pedang. Ya, itu menarik, belum mati. Wanita dengan rok putih berdiri di udara dan menatap Tan Yun dengan main-main, seolah memainkan mangsanya di antara tepuk tangan. "Ah, tidak, Tuan Muda Istana, selamatkan aku." Tiba-tiba, suara tragis menembus langit, dan wanita berbaju putih itu tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang luar biasa. Tapi saat pria berjubah emas menebas kepala Tuoba Yingying, mayat tanpa kepala Tuoba Yingying mengayunkan 3 pedang satu demi satu. Sebuah pedang memotong lengan kanan pria berjubah emas. Sebuah pedang menerbangkan lengan kiri pria berjubah emas. Pedang lain dengan semburan darah memotong kaki pria berjubah emas. Pada saat ini, kepala Tuoba Yingying yang dipenggal tiba-tiba naik ke langit, terhubung ke tubuh tanpa kepala, dan menjadi sebaik biasanya. Pukul, pukul. Tuoba Yingying mengayunkan pedangnya satu demi satu, dan dalam sekejap, 2 berkas cahaya pedang dengan darah yang memancar menembus dada pria berjubah emas itu, dan pedang itu jatuh di gunung. Latihan macam apa ini?
Wanita berbaju putih itu terkejut. Membunuh. Tan Yun menghilang dari jarak 4.000 kaki di kehampaan dan langsung muncul di atasnya. Dengan lambaian tangan kirinya, nyala es Hongmeng setinggi 30 meter menyelimutinya ke arahnya. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanan Tan Yun, nyala api Hongmeng mengikuti. Wow, pada saat ini, Tuoba Yingying melakukan tendangan voli di belakang wanita dengan rok putih, dan lusinan cahaya pedang menelannya saat dia mengayunkan pergelangan tangannya. Tuoba Yingying melukai pria berjubah emas dan membuat wanita berbaju putih marah. Dia hanya ingin membunuh Tan Yun dan Tuoba Yingying secepat mungkin. Beri aku kalian berdua untuk mati. Wanita dengan rok putih berkata dengan tajam, Flaming Xuanying, bunuh mereka untukku. Begitu suara itu jatuh, sekelompok api abu-abu keluar dari tas binatang di pinggangnya dan tiba-tiba berubah menjadi elang misterius yang tingginya 200 kaki. Elang hitam yang menyala-nyala menyala dengan api abu-abu, dan sayapnya terbentang menutupi langit dan matahari. Dengan sayap kirinya membawa kekosongan yang runtuh, setelah menerbangkan api Hongmeng dan api es Hongmeng, ia mengambil kesempatan untuk menamparkan Tan Yun dengan keras. Pada saat yang sama, sayap kanan menarik Tuoba Yingying yang tidak bisa mengelak. Retakan, lengan kanan Tuoba Yingying patah dan tubuhnya tertembak seperti bola meriam. Elang hitam berkobar dewasa peringkat 5. Tan Yun meraung, kera tua, bunuh aku. Itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga melompat keluar dari tas binatang roh dan tiba-tiba berubah menjadi ketinggian 500 kaki. Dia berdiri di depan Tan Yun, mengambil tongkat raksasa, dan menembakkan sayap elang yang ditembakkan oleh Cao Tan Yun. Apa? Elang misterius api mengucapkan kata-kata dan membuat teriakan seorang wanita. Tiba-tiba, rambut lain-lain jatuh, akar sayap kiri retak, dan darah mengalir keluar dalam kehampaan. Tuan, bawahan bukanlah lawan dari kera roh ini, bawahan akan membawamu pergi. Suara wanita yang cemas datang dari elang hitam api. Wanita dengan rok putih melihat ke bawah, dan pria berjubah emas yang kehilangan anggota tubuhnya di tengah jalan mendaki gunung. Dia menelan pria berjubah emas dengan cahaya pedang yang panjangnya 300 meter dan berisi suasana suci. Jelas ingin membunuh sebelum pergi. Segera, wanita dengan rok putih meluncur di belakang elang hitam yang menyala-nyala seperti kilat, dan tiba-tiba, elang hitam yang menyala-nyala meledak ke langit seperti sekelompok gedung pencakar langit. Tuan, aku akan mengejarnya. Memegang tongkat raksasa, kera iblis. Pembunuh surga berubah menjadi seberkas cahaya ungu hitam yang menembus kehampaan, dan mengikuti. Yingying tetap hidup, teriak Tan Yun. Tidak perlu baginya untuk mengingatkan, Tuoba Yingying, yang ditembak terbang oleh elang hitam api sebelumnya, pada saat ini, melakukan tendangan voli, memegang pria berjubah emas di tengah gunung dengan tangan kanannya, dan menghindari cahaya pedang dengan berbahaya, dan berbahaya. Ledakan. Boom. Tanah mengguncang pegunungan dan puing-puing retak, cahaya pedang memotong sisi gunung, meninggalkan jurang sedalam 100 meter. Tuoba Yingying membawa pria berjubah emas dengan wajah pucat, dan terbang 3 kaki di depan jurang. Tuoba Yingying memiliki ketakutan yang tersisa, jika kecepatannya sedikit lebih lambat, dia akan lebih ganas daripada bagus. Lengan kanan Tuoba Yingying berdarah, dan tulang yang patah pulih dari pernapasan. Wow, Tuoba Yingying melemparkan pria berjubah emas ke tanah, melayang ke udara dan menggantung di depan Tan Yun dengan wajah besi, dan berkata dengan berat hati. Tuan, jika bawahannya tidak salah, pedang terbang di tangan wanita berbaju putih tadi adalah senjata peri Kaisar Enam Langit, pedang Kaisar Enam Langit. Tuan, pedang Enam Kaisar Surgawi sekarang muncul di benua hukuman surga. Mungkinkah Kaisar Abadi Enam Surga yang bereinkarnasi untuk membunuhmu di benua hukuman surga? Bab 712 seperti berjalan di atas es tipis. Ya, Tan Yun tampak lebih serius dari sebelumnya, sejak pedang Kaisar Enam Langit muncul di benua hukuman surga. Jelas bahwa Kaisar Enam Langit juga bereinkarnasi sebagai manusia untuk membunuhku. Alasan mengapa Tan Yun begitu menegaskan bahwa enam surgawi Kaisar Abadi bereinkarnasi sebagai manusia, bukannya turun di benua hukuman surgawi, harus kembali ke masa lalu yang jauh. Sebelum zaman kuno, Tan Yun adalah alam abadi yang menjulang dari benua hukuman surgawi. Kemudian, dari dunia peri ke dunia dewa. Benua hukuman surgawi adalah kampung halaman Tan Yun yang melangkah ke alam surga dan bangkit untuk muncul di masa lalu. Tan Yun ingin mencegah para dewa mengganggu surga benua hukuman surgawi. Karena itu, ketika Tan Yun menjadi yang tertinggi di Hongmeng, dia pergi ke alam semesta yang luas.
Di api penyucian galaksi di alam fana benua hukuman surgawi, hukum surga melarang dewa dan makhluk abadi yang telah padam. Di bawah hukum dewa terlarang dan surga abadi, apakah itu abadi di alam abadi 9 hari atau 9 kaisar abadi agung di atas, jika Anda ingin turun ke benua hukuman surgawi melalui api penyucian galaksi, itu pasti akan dimusnahkan. Jika seorang abadi ingin turun di benua hukuman surgawi, dia hanya bisa memasuki siklus reinkarnasi, bereinkarnasi di benua hukuman surgawi, dan bereinkarnasi sebagai manusia. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan bahwa sejak pedang Kaisar Enam Langit muncul di benua hukuman surga, itu berarti Kaisar Enam Langit telah bereinkarnasi. Apakah itu pertempuran para dewa di zaman kuno, atau pertempuran para dewa di zaman kuno dan kuno, justru karena Tan Yun biasa menetapkan aturan untuk melarang dewa dan memadamkan makhluk abadi, jadi tidak ada makhluk abadi yang berani lewat melalui api penyucian galaksi dan turun ke benua hukuman surgawi. Pada saat itu, apakah itu dewa musuh yang berusaha menghancurkan benua hukuman surgawi, atau raksasa liar, klan naga emas, dan naga iblis yang turun dari alam dewa Hongmeng ke benua hukuman surgawi, mereka semua dalam proses melewati api penyucian galaksi dan turun ke benua hukuman surgawi. Di bawah hukum pelarangan dewa dan pemusnahan makhluk abadi, dia dipenjarakan dengan kekuatan suci, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengerahkan 1/10.000 kekuatannya di tanah hukuman. Inilah alasan, sebenarnya mengapa benua hukuman surgawi tidak dihancurkan dalam 3 pertempuran para dewa. Jika bukan karena kekuatan ilahi para dewa yang dipenjara oleh hukum surga, jika tidak, dewa raksasa manapun dapat dengan mudah membuat benua hukuman surga menghilang ke alam semesta yang luas. Tuoba Yingying mengerutkan kening, Tuan, jika Anda telah menetapkan hukum dewa terlarang dan keabadian di api penyucian galaksi yang mengarah ke benua hukuman surgawi, jika tidak, Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah mengirim dewa dan dewa abadi untuk membunuh Anda. Naik. Petik 2. Selanjutnya, kedua makhluk tertinggi sama-sama memahami teknik ilahi dari pengurangan besar surga, dan mereka harus menyimpulkan bahwa kamu adalah kehidupan terakhir, dan bawahan merasa bahwa mereka pasti tidak hanya akan mengirim 6 surgawi kaisar abadi untuk membunuhmu. Tan Yun mengangguk dan menghela nafas, apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku khawatir situasi kita akan berbahaya di masa depan. Kemampuan kita untuk melompat dan menantang tidak apa-apa untuk berurusan dengan beberapa pembudidaya di benua hukuman surgawi, tetapi jika kita menghadapi reinkarnasi abadi yang terlalu jauh lebih tinggi dari wilayah kita, konsekuensi kita akan menjadi bencana. Juga, sekarang Huang Fushengzong memiliki masalah internal dan eksternal, dan semua kekuatan utama di benua hukuman surgawi ingin mengganggu ngarai meteorit Huang Fushengzong. Ditambah dengan reinkarnasi abadi, situasi kita di masa depan akan seperti berjalan di atas es tipis. Aku hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh, memasuki gulungan ruang dan waktu untuk berlatih, dan menunggu kekuatanku meningkat, dan menemukan pedang besar lainnya yang telah hilang secepat mungkin. Hanya dengan cara ini, aku tidak takut pada siapapun di benua hukuman surgawi. Setelah menghela nafas, Tan Yun mengepalkan tinjunya, mencicit, dan berkata dengan tegas, tapi tidak peduli apa, kehidupan terakhirku pasti akan membalas dendam. Ambil kembali semua milikku. Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan Anda percaya bahwa suatu hari, Anda akan membawa bawahan Anda untuk bertarung melawan surga dengan kera iblis, naga emas, dan singa. Bawahan menantikan hari ini segera. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu menatap pemuda menggigil berjubah emas di tanah. Pria muda berjubah emas baru saja mendengar dialog antara Tan Yun dan Tuoba Yingying, dan dia sangat ketakutan saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, dia mungkin mendengar dari kata-kata Tan Yun bahwa Tan Yun bereinkarnasi dengan kekuatan besar, dan beberapa makhluk abadi juga bereinkarnasi di benua hukuman surga untuk membunuhnya. Kamu, siapa kamu? Pemuda berjubah emas itu gemetar, tolong jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati. Tan Yun mengabaikannya dan memerintahkan Tuoba Yingying untuk menyelamatkan Long Aotian yang tidak sadarkan diri dari reruntuhan istana VIP yang runtuh. 2 jam kemudian, seberkas cahaya ungu hitam turun dari langit dan berubah menjadi kera iblis di depan Tan Yun. Tuan, saya minta maaf, saya tidak bisa mengejar elang hitam yang menyala-nyala, itu membawa wanita itu dan melarikan diri. Sky Killer AP berlutut di depan Tan Yun dengan ekspresi malu. Lari. Tan Yun mengerutkan kening, menggosok alisnya dengan jari-jarinya, dan setelah beberapa saat terdiam,
dia berkata, ini tidak bisa disalahkan padamu. Api Suanying bagus dalam kecepatan, dan itu membuat merasa bahwa Anda tidak dapat mengejar, bangunlah. Itu tuannya. Setelah kera pembunuh surga berdiri, Tan Yun memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Pada saat ini, Tan Yun melihat puluhan ribu murid alam jiwa Long Yunzong dan ribuan murid alam. Pemurnian jiwa terbang di langit. Di depan para murid, lusinan tetua dari alam jiwa ilahi datang dengan tembakan di udara. Semua orang terbang ke puncak, dan ketika mereka melihat penampilan tragis Long Aotian, mereka semua mengepung Tan Yun dan Tuoba Yingying seolah-olah mereka menghadapi musuh. Siapa yang berani menjadi liar di sekte Long Yunku? Suara kemarahan tua terdengar, dan kemudian, seorang pria berusia 80 tahun dengan tulang dan angin perih ditembak jatuh di tengah gunung. Cucu, pria tua berambut putih itu melihat penampilan mengerikan Long Aotian, dan air mata keruh mengalir di pipinya selama bertahun-tahun. Junior, murid melihat tuan tua. Para penatua, pelayan, dan murid berlutut ke lelaki tua itu satu demi satu. Orang tua itu meminta semua orang untuk berdiri dan memelototi Tan Yun dan Tuoba Yingying. Kalian berdua anak mautu, berani menyakiti cucuku dan membunuh selusin tetua klanku. Kamu mencari kematian. Senior, kamu salah paham. Tan Yun menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi lelaki tua itu, menggenggam tinjunya dan berkata, Junior ada di sini untuk menyelamatkan orang, bukan si pembunuh. Pada saat ini, Long Aotian bangun dari koma, dan berkata dengan lemah kepada para tetua dan murid, semua mundur. Itu Master Sekte. Beberapa pedang orang dan yang lainnya terbang di udara. Suara Long Aotian sangat lemah dan berkata, kakek, jangan salah paham utusan Tan. Tanpa dia, cucunya akan mati. Kakek, jika bukan karena bantuan kera roh senior yang dibawa oleh utusan Tan, jika tidak, dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam jiwa suci Anda, kakek, itu mungkin bukan lawan dari Flame Black Eagle. Petik 2. Tanpa penyelamatan utusan Tan, kami, Long Yunzong, mungkin harus mengubah nama dan nama keluarga kami. Long Billy mendengar kata-kata itu dan bertanya, cucu, kera roh senior apa? Elang api apa? Kemudian, Long Aotian memberitahu Long Billy apa yang terjadi dan fakta bahwa Tan Yun adalah utusan Sekte Suci Huangfu. Ketika Long Billy mengetahui bahwa Tan Yun adalah utusan Huangfu Shengzong, tubuh tuanya gemetar dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, utusan Tan ada di sini, dan yang lama akan dirindukan untuk menyambut mereka, jadi jangan heran. Dan terima kasih utusan Tan karena telah menyelamatkan nyawa cucuku dan menyelamatkanku Long Yunzong dari nasib buruk. Bab 713 Istana Mendalam 6 Surga. Senior tidak perlu sopan. Junior dan Master Sekte Long juga berteman. Teman harus membantu ketika mereka dalam kesulitan. Tan Yun berkata dengan ekspresi khawatir, Senior Long, kamu harus menyembuhkan Sekte Master Long dulu. Tan Yun memandang pria berjubah emas yang kehilangan anggota tubuhnya, dan mencibir, adapun dia, para junior ada di sini untuk diinterogasi. Bagus. Setelah menemukan kaki Long Aotian yang patah dari reruntuhan istana, Long Billy naik ke langit memegang Long Aotian dan dengan hormat berkata kepada Tan Yun, utusan Tan akan mengikuti orang tua itu. Senior Long, tolong. Tan Yun berjalan dan mengikuti. Tuoba Yingying membawa pria berjubah emas dan terbang menjauh dari lereng gunung. Tan Yun dan Tuoba Yingying mengikuti Long Billy dan terbang 50.000 mil ke istana primitif. Long Billy menahan Long Aotian di lantai 2 untuk menyembuhkan lukanya. Di aula di lantai pertama, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara dan menggunakan murid surgawi Hongmengnya. Sepasang murid aneh menatap pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu segera tampak kusam. Siapa namamu? Siapa kamu? Apa tujuan datang ke Long Yunzong? Nada bicara Tan Yun tidak diragukan lagi. Pria berjubah emas itu tampak bodoh dan berkata, nama saya Lin Peng, seorang murid dari Istana Mendalam 6 Surga. Saya hanya pengikut, Tuan Muda Istana. Tujuan datang ke Sekte Long Yun adalah untuk membiarkan Long Sekte Yun dan Sekte kultivasi kelas 1 lainnya dikendalikan, Istana Mendalam 6 Surga mengontrol, yang lain tidak tahu. Tan Yun mengangkat alisnya, pertama, apakah pembudidaya abadi kelas 1 lainnya dikendalikan olehmu? Kedua, siapa nama wanita berbaju putih yang datang bersamamu? Dari mana pedangnya berasal? Ketiga, seberapa jauh Six Heaven Profound Palace dari Heaven Punishment Mountain Range? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai Heaven Punishment Mountain Range?
Pria berjubah emas itu tampak kusam dan berkata, Sekte Siuxian lainnya, kami tidak punya waktu untuk pergi. Wanita yang datang bersamaku bernama Nirou. Pedangnya diberikan kepadanya oleh Raja Istana. Dia adalah putri Raja Istana. Istana mendalam 6 surga sangat jauh dari pegunungan hukuman surga, dan butuh 6 tahun bagi Tuan Istana Muda untuk mengendalikan elang misterius api untuk mencapai pegunungan hukuman surga. Mendengar ini, Tan Yun menebak dalam hatinya bahwa penguasa istana dari Istana Mendalam 6 Surga, kemungkinan besar, adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 Surga. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil berpikir, katakan padaku, bagaimana kekuatan Istana Mendalam 6 Surgamu? Juga, bisakah Tuan Istana memintamu untuk menemukan dan membunuh seorang pria di benua hukuman surga? Pria berjubah emas berkata dengan jujur, Istana Mendalam 6 Surga kami adalah sekte Sejong tersembunyi, dan pengaruhnya sangat kuat. Misalnya, hari ini Gunung Qishan, 3 sekte kuno yang dipimpin oleh Istana Abadi Jiwa hanya kuat atau tidak lemah. Tuan Istana kami telah memerintahkan pencarian seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang dan seni pedang sejak 3000 tahun yang lalu. Hati Tan Yun menegang, formasi pedang dan seni pedang apa? Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, seni pedang ilahi Hongmeng. Pria berjubah emas berkata dengan ekspresi membosankan. Hati Tan Yun bergetar, seperti yang Anda duga, apa tujuan Anda memasuki pegunungan hukuman surgawi? Pria berjubah emas tetap diam untuk waktu yang lama, dan berkata, seharusnya 3000 tahun. Di benua hukuman surgawi, tidak ada yang dapat ditemukan yang dapat melakukan formasi pedang Hongmeng Tu atau seni pedang Hongmeng. Oleh karena itu, Raja Istana bermaksud untuk membudidayakan makhluk abadi dari pegunungan hukuman surgawi. Sekte mulai mengendalikan semua sekte kultivasi kelas 1 untuk menemukan orang ini. Mendengar ini, Tan Yun menyeringai, dan menghancurkan kepala pria berjubah emas dengan telapak tangan. Ketika 8 jiwa terbang keluar dari kepala yang meledak seperti semangka, mereka dimusnahkan oleh Tan Yun. Rasa krisis yang mendalam mengikis hati Tan Yun. Dia memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya. Di kamar di lantai 2, setelah Long Billy menghubungkan kaki dan lengan Long Aotian yang patah, dia juga bertanya pada Long Aotian apa yang terjadi hari ini. Long Aotian memberitahu Long Billy bahwa wanita dengan rok putih dan pria berjubah emas hanya mengatakan bahwa Long Yunzong akan menyerahkan mereka, dan tidak ada lagi yang disebutkan. Long Aotian, penuh keraguan, datang ke aula utama di lantai pertama, melihat mayat pemuda berjubah emas, dan bertanya, utusan Tan, apakah Anda bertanya sesuatu? Tan Yun tidak mengubah wajahnya dan berkata, dia adalah murid dari Istana Mendalam 6 Surga, dan wanita yang melarikan diri adalah Tuan Muda Istana dari Istana Mendalam 6 Surga. Mereka ingin membuat semua budidaya tingkat pertama, Sekte Pegunungan Tianpu menjadi boneka Istana Mendalam 6 Surga. Mereka membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai pegunungan hukuman surgawi. Yang pertama memulai adalah Long Yunzong, dan secara tak terduga aku bertemu. Sekarang Tuan Istana Muda melarikan diri, jika tidak ada kecelakaan, itu akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, dan Istana Mendalam 6 Surga akan kembali. Mendengar ini, wajah Long Billy berubah drastis, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, Tan Utusan. Tolong katakan juga beberapa kata di depan Tuan Sekte yang mulia, biarkan Sekte yang mulia kuat ayo dan duduk di rumahku. Kalau tidak, waktu Long Yunzong saya tidak akan lama. Kata-kata Long Billy persis seperti yang diinginkan Tan Yun. Tan Yun menginginkan kata-katanya. Tan Yun tahu bahwa hanya dengan mengirim seseorang untuk mengendalikan Long Yunzong dia bisa tahu kapan musuh akan menyerang. Senior Long, generasi muda akan melakukan yang terbaik untuk memindahkan master sekte saya dan mengirim seseorang untuk duduk di sekte bangsawan, kata Tan Yun. Terima kasih utusan Tan. Long Billy tampak bersemangat. Di dalam hatinya, ada pembangkit tenaga listrik Huang Fusengzong yang duduk di kota, dan Long Yunzong dapat menghindari kewalahan. Dia tidak khawatir, tetapi Huang Fusengzong akan mengirim orang untuk menempati sarang murai sambil duduk di kota. Dia tahu bahwa jika bukan karena Tan Yun, Long Yunzong telah berpindah tangan. Pada saat ini, jika saya bertanya kepada Huang Fusengzong, bagaimana saya masih bisa menyelamatkan perut seorang pria dengan penjahat? Setelah kegembiraan, Long Billy memandang Tan Yun, oh, iya, saya tidak tahu apakah utusan Tan datang ke sekte saya, mengapa? Senior Long, ayo naik ke atas dan katakan,
aku punya sesuatu untuk meminta bantuan Sekte Master Long. Setelah itu, Tan Yun, Long Billy, dan Tuoba Yingying naik ke lantai 2 dan datang ke tempat tidur Long Ao. Long Ao Tian, yang tidak bisa bergerak di sofa, sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Lebih dari 1 dekade yang lalu, setiap kali Long Ao Tian menyempurnakan senjata tingkat menengah yang lebih rendah, Tan Yun mengatakan kepadanya pada saat itu bahwa ketidakseimbangan antara atribut es dan atribut api dalam api sejati dalam hidupnya menyebabkan penyempurnaannya gagal. Saat itu, dia sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Tapi sekarang Tan Yun menyelamatkannya lagi, menyelamatkan Long Yunzong, dia secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memberitahu Long Ao Tian bahwa ketika dia meminjam batu roh terbaik darinya atas namanya sendiri, Long Ao Tian setuju tanpa ragu-ragu. Utusan Tan, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Long Ao Tian bertanya. Aku akan meminjam sebanyak yang aku punya. Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya akan mengembalikan batu roh dalam waktu setengah tahun. Tidak masalah. Long Ao Tian memandang Long Billy, kakek, tolong minta penjaga, dia kondong dari Istana Keuangan dan Sumber Daya, untuk mengambil batu roh terbaik yang telah disimpan klan saya dan membawanya ke Messenger Tan. Oke, ketika Long Ao Tian hendak pergi, Tan Yun berkata, Long Senior, tolong kirim seseorang segera untuk memberitahu semua sekte pegunungan Tianpu, dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk meminta mereka datang. Tentu saja, saya mengundang mereka atas nama saya sendiri, dan membiarkan mereka datang atau tidak. Long Billy mengangguk dan berkata, oke, saya akan membantu utusan Tan membuat undangan dan mengirimkannya kepada mereka. Tapi utusan Tan, ketika mereka berkumpul, mungkin akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Setelah itu, Long Billy pergi. 3 jam kemudian, dia kondong datang ke sofa Long Ao Tian dan menyerahkan 1000 cincin alam semesta kepada Tan Yun. Ketika Tan Yun Lingzi memasuki cincin semesta dan menemukan total 2 miliar batu spiritual yang luar biasa di dalamnya, dia terkejut. Dia tahu bahwa Long Ao Tian memang seseorang yang layak untuk berteman. Bagaimanapun, ini bukan angka yang kecil. Bab 714 meminjam batu roh. 1 bulan kemudian, pada siang hari, Istana Long Billy, Aula Long Yun. Di kursi atas aula, Long Billy, Tan Yun, dan Tuoba Yingying duduk. Sekarang Long Ao Tian tidak hadir dan masih belum pulih dari luka-lukanya. Pada perjamuan puluhan baris anggur dan makanan lezat di aula utama, duduk ribuan master dari sekte budidaya di area pusat pegunungan Tianpu. Di antara mereka ada 127 master kelas 1 dari sekte abadi. Ada 511 master sekte kelas 2 dan 624 master sekte kelas 3. Kecuali Long Ao Tian untuk menyembuhkan luka-lukanya, 1262 penguasa lainnya, setelah menerima undangan dari Tan Yun, semua meletakkan hal-hal penting mereka dan bergegas ke Long Yunzong. Meskipun para master tahu bahwa Tan Yun diundang atas namanya sendiri, mereka sudah tiba sesuai jadwal. Ada 2 alasan. Pertama, karena Tan Yun menegosiasikan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua master sekte lebih dari 10 tahun yang lalu, yang telah menguntungkan semua sekte. Kedua, setelah negosiasi dan kerjasama Tan Yun berakhir di akhir situasi win-win, para penguasa menanyakan Tan Yun berbagai pertanyaan panjang yang membingungkan. Tan Yun menjawab setiap pertanyaan. Apakah itu 4 teknik pil, formasi, ki, dan jimat, atau teknik lainnya? Semuanya mahir dalam adegan dan adegan yang meyakinkan semua master sekte. Setiap orang, Tan Yunjiu berdiri dan bersulang kepada para master sekte, aku akan melakukannya dulu. Tan Yun meminum semuanya. Para master sekte bangkit dari tempat duduk mereka, memberi isyarat kepada Tan Yun, dan meminum anggur roh. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah mengenal Anda dengan sangat baik, dan hari ini kami memanggil Anda untuk meminta sesuatu. Penguasa sekte pil berbulu, Sue Chong, pipi yang berkerut penuh dengan rasa terima kasih, utusan Tan, ketika saya berada di Huangfu Shengzong, formula ajaib dari pil ajaib Zun yang ditinggalkan oleh tuan leluhur saya juga sempurna untuk Anda. Jika bukan karena pembawa pesan Tan, Anda mengatakan kepada lelaki tua itu untuk mengganti rumput hati iblis berusia 1000 tahun dalam pil dengan bunga pembunuh iblis berusia 1300 tahun. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan bisa melakukannya. Sempurnakan Zun pil bermutu tinggi. Dengan bantuanmu dari Messenger Tan,
lelaki tua itu berhasil menyempurnakan Sun dan tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi Sun dan tingkat tinggi. Kamu adalah dermawan yang hebat bagi orang tua itu. Katakan saja apa saja, selama kamu bisa melakukannya, orang tua itu akan melakukannya. Bahkan jika kamu tidak bisa, kamu akan menemukan cara untuk melakukannya. Kata-kata Sue Chong jatuh, Master Sekte Sein Fuxian, Anling Fei Hong, menatap Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, pada awalnya, jika bukan karena bimbingan utusan Tan, saya masih tidak bisa menjadi Master Rune Suci. Messenger Tan, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang Anda pesan. Jimat suci saya Xianzong pasti akan membantu. Selanjutnya, penguasa lainnya setuju untuk membantu Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang juga bingung. Saya khawatir dia tidak dapat membantu dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh utusan Tan. Terima kasih semuanya sebelumnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mengundang Anda semua hari ini karena saya ingin meminjam beberapa batu roh yang luar biasa dari Anda. Tentu saja, aku akan mengembalikan batu roh yang dipinjam dalam 5 bulan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka Tan Yun akan meminjam batu roh itu. Hehehe. Pada saat ini, Long Billy bangkit dan tersenyum, semuanya, karena Messenger Tan telah berbicara, kita pasti tidak bisa mencemooh. Long Yunzong saya telah meminjamkan Tan Messenger 2 miliar batu roh kualitas terbaik. Setelah mendengar kata-kata itu, Tuan mengambil napas. Untuk mengetahui begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, bahkan jika ada 127 sekte kultivasi kelas 1 lainnya, tidak akan ada lebih dari 10 jari di luar sana. Segera, semua orang mengungkapkan pendapat mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan batu roh. Oke, mari kita mabuk malam ini, dan kamu akan mendapatkan batu roh besok. Tan Yunlang tertawa dan bersulang dengan semua tuan. Ketika para master sekte minum dengan samar, Sue Chong bergoyang dari tempat duduknya dan berkata, utusan Tan, lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, saya ingin tahu apakah itu harus menjadi pertanyaan. Sekte Master Sue, tolong bicara. Utusan Tan, kamu secara pribadi menggunakan begitu banyak batu roh, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ini, Tan Yun akan melawan Zhao Shengzi dan yang lainnya, dan dia akan berada di desa dan memberitahu semua orang. Semua orang terkejut, berpikir bahwa Tan Yun akan berani bertarung dengan putra Huang Fushengzong. Utusan Tan, dikatakan bahwa putra bijak yang mulia, tetapi dia memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi raja berikutnya, kamu. Sue Chong mengerutkan kening, dan berhenti. Pada saat ini, sebagian besar dari ribuan master sekte khawatir tentang apakah Tan Yun akan meminjam Lingxi, menepuk pantatnya dan meninggalkan Huang Fushengzong, dan kemudian melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun sepertinya melihat melalui pikiran semua orang, dan berkata dengan sombong, Master Sekte Sue, Zhao Wanxia adalah putra orang suci, tetapi saya tidak takut padanya, karena saya juga putra orang suci sekarang. Ini tidak diragukan lagi obat penenang untuk semua orang. Mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah. Di mata semua orang, ketika Tan Yun bukan putra orang suci, dia bisa disukai oleh Raja Dantai, dan dia bertanggung jawab untuk menegosiasikan cetak biru besar kerja sama dan menang-menang dengannya. Sekarang Tan Yun telah menjadi putra orang suci, dia kemungkinan akan menjadi yang berikutnya. Master Sekte Huang Fushengzong memikirkan hal ini, semua orang ingin menjilat Tan Yun dan menulis di wajah mereka, mengucapkan selamat kepada Tan Yun karena telah menjadi putra suci. Setelah itu, Tan Yun dengan sungguh-sungguh memberitahu orang-orang tentang istana mendalam 6 surga dengan tujuan menjadikan sekte budidaya kelas 1 dari pegunungan hukuman surgawi sebagai boneka. Ketika semua orang mengetahui bahwa selusin tetua Long Yunzong dibantai dan Long Aotian terluka parah, kemabukan samar-samar dari kerumunan memudar seketika, dan keringat dingin yang lembut muncul di dahi mereka, dan mereka bertanya kepada Tan Yun dengan gugup bagaimana menanggapinya. Tan Yun memberitahu semua orang bahwa, di masa depan, untuk mencegah Long Yunzong dibalas oleh istana mendalam 6 surga, Kaisar Huang Fushengzong akan segera mengirim orang kuat untuk duduk di Long Yunzong. Jika di tahun-tahun mendatang, jika sekte apapun ditemukan jika ada invasi oleh pasukan di luar pegunungan Tianpu, Anda dapat pergi ke Long Yunzong untuk meminta bantuan. Tan Yun berbisik, semuanya, aku tahu ada banyak sekte yang sering bertengkar di antara kalian. Tapi dengarkan aku, dalam 100 tahun ke depan,
kamu harus bekerja sama untuk mencegah musuh asing menyerang. Mendengar itu, semua tuan dengan cepat mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak akan saling melanggar dalam 100 tahun. Setelah semua orang mabuk dan Fang Xiu, keesokan harinya, ribuan Master Sekte dan Tan Yun pergi dan kembali ke Sekte untuk mendapatkan batu roh. Sebelum pergi, para Master Sekte memberitahu Tan Yun bahwa perlu waktu untuk memobilisasi batu roh terbaik dari Sekte tersebut, sehingga Tan Yun menunggu kabar baik di Sekte Long Yun. Waktu berlalu, 2,5 bulan kemudian. Awan terbuka dan matahari terbit, cahaya keemasan bersinar di bumi. Di aula utama, 1262 Master Sekte menyerahkan cincin semesta yang berisi batu roh terbaik kepada Tuoba Yingying. Tuoba Yingying dengan cermat mencatat jumlah batu roh yang dipinjam oleh masing-masing penguasa di Slip Giok. Masing-masing dari 624 Master Sekte kelas 3 meminjamkan Tan Yun total 10 juta batu spiritual yang luar biasa, dengan total 6,24 miliar batu spiritual yang luar biasa. Master Sekte dari Sekte kelas 2 511, setelah berkonsultasi, menyatukan semua orang untuk meminjamkan Tan Yun 60 juta batu spiritual yang luar biasa, dengan total 30,66 miliar. Ada ratusan Master Sekte budidaya kelas 1, jumlahnya bervariasi, hanya 500 juta, dan sebanyak ratusan juta. Hanya Master Yuhua dan Zhong Suechong, Master Seng Fuxian Zhong Anling Fei Hong, Master Istana Formasi Suan Dao Dongguo Lunyun, Master Sekte Iblis Tertinggi Suan Qinghai, Master Pavilion Tianji Xiang Wuchen, kelima orang ini sama dengan Long Yunzong, semuanya pinjamkan Tan Yun 2 miliar batu roh yang luar biasa. Selain itu, Long Aotian, penguasa tertinggi dari 128 Sekte Kultivasi kelas 1, meminjamkan batu roh terbaik Tan Yun, dengan total 109,6 miliar. Setelah mencatat jumlah pinjaman pada slip giok, Tuoba Yingying memandang Tan Yun dan tersenyum, "Saudaraku, kami meminjam total 146,5 miliar. Pil kuno emas bab 715. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu meminta semua Master Sekte untuk mengeluarkan batu giok kosong dan memberikannya kepada Tuoba Yingying. Setelah Tuoba Yingying menyalin salinan catatan pinjaman, Tan Yun mengendalikan indera spiritual untuk menandatangani di bawah slip batu giok. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 1262 slip giok terbang dengan mantap ke kursi 1262 Susrain. Tan Yun bangkit, membungkuk dalam-dalam kepada para Master Sekte, dan berkata dengan tulus, "Anda telah memberikan begitu banyak batu spiritual berkualitas tinggi kepada saya dengan keyakinan seperti itu. Saya akan membalas budi ini di masa depan. Hari ini, 2 bulan kemudian, aku akan datang ke Long Yunzong tepat waktu untuk mengembalikan batu roh. Silakan datang saat itu." Pada saat ini, Tan Yun menatap Master Sekte, hatinya penuh dengan sentuhan. Amanah ini sangat berat. Tan Yun penuh harapan. Selama dia mengambil batu roh ini dan merayu Saint Nine Meridian untuk bertaruh di Huangfu Shengzong, dia tidak perlu khawatir tentang batu roh setidaknya selama 100 tahun dari sekarang untuk dirinya sendiri atau bahkan kemampuannya. 3 hari kemudian, Chenxi, Huangfu Shengzong, kota Shengmenfang. Keciut, 2 bayangan, 1 ungu dan 1 hijau, berputar-putar di lautan awan yang luas. Setelah beberapa saat, mereka melayang di atas platform kehancuran, berubah menjadi Tan Yun berburu dengan jubah ungu, dan Tuoba Yingying mengenakan rok hijau. Tan Yun berdiri di langit, menjulurkan jarinya dan melambaikannya di udara dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, kekuatan spiritual emas cahaya yang kuat mengalir keluar dari ujung jari, dan di langit, itu berubah menjadi karakter raksasa emas 5 elemen raksasa. Selama pertempuran hidup dan mati antara Ben Shengzi dan Zhao Shengzi, ribuan murid, dan penjaga toko Fang Cheng, Ben Shengzi masih duduk di rumah, dan kemungkinannya masih 1:3. Murid, tetua, kepala, bahkan senior sekte suci saya, dapat bertaruh. Jika saya tidak cukup beruntung untuk mati, taruhan pada Lingxi akan menjadi prestasi saya. Jika aku mati, jasaku akan dibayarkan kepadamu dengan perbandingan 1:3. Kondisi taruhan harus menjadi batu roh terbaik. Penulis, jajaran jasa berjasa Tan Yun. Setelah menulis, tangan kanan Tan Yun kosong, mengubah lintasan misterius. Kemudian, telapak tangan kanannya terdorong ke udara, dan sebuah formasi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual ditembak jatuh di atas tulisan tangan 5 baris. Setelah ini, susunan teks memancarkan tirai cahaya kabur, diselimuti tulisan.
Ini dapat menjamin bahwa dalam 10 hari, tulisan tangan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang kental tidak akan runtuh. Dalam 10 hari, taruhan sudah cukup untuk menyebar ke seluruh gerbang suci. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun dan Tuoba Yingying terbang menuju tendangan voli dari alam suci yang berjasa 30.000 mil jauhnya di timur. Dua murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota menatap karakter emas 5 elemen raksasa di langit, dan salah satu dari mereka tidak bisa menahan tangis dengan aneh. Brengsek, Tan Yun ingin jadi gila. Ini kemungkinan 1:3 lagi. Rumput, dia idiot, jika dia bisa memenangkan Brother Zhao, aku akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai urinoir. Desir Sam. Pada saat ini, ratusan murid Jiumei menerbangkan voli di atas platform kehancuran. Tidak lama kemudian, suara ejekan dan kegembiraan memenuhi awan. Hahaha, Tan Yun ini benar-benar sombong. Dia bahkan menyebut 9 vena tingkat tinggi selain garis berjasa untuk memasang taruhan. Itu saja, dia juga mengatakan bahwa nenek moyang kita dari 9 meridian bisa bertaruh. Ini sangat bodoh, saya pikir dia ditendang oleh keledai. Bagaimana dengan dia, bagaimanapun, akan ada batu roh yang harus dimenangkan, mengapa kita tidak melakukannya? Itu benar, Tan Yun memilih ribuan jiwa yang kuat, jika dia tidak mati, kecuali pohon besi itu mekar dan airnya mengalir kembali. Malam tiba, ketika Tan Yun sekali lagi duduk di desa, dia menimbulkan sensasi di seluruh sekte suci, kecuali para murid dan tetua yang sedang mundur. Di mata semua orang, Tan Yun merasakan manisnya terakhir kali dia berada di desa, tapi kali ini dia bodoh dan ingin memancing Lingxi lagi. Pada saat yang sama, suaka jiwa binatang, kuil jiwa binatang. Wow, seorang pria bertopeng hitam muncul dari udara tipis dari kuil, dengan hormat mempersembahkan batu giok dengan kedua tangannya kepada seorang pria berusia 90 tahun berambut abu-abu. Penatua berusia 90 tahun adalah kepala garis jiwa binatang suci, Duan Changqiong. Setelah pengetahuan spiritual Duan Changqiong memasuki slip giok, hanya kata-kata, bunuh Tan Yun, yang tertulis di slip giok. Ledakan, tangan kanan Duan Changqiong bergetar, dan batu giok di tangannya disederhanakan sebagai kipas. Dia memandang pria bertopeng berpakaian hitam dengan mata muram, dan bergumam pada dirinya sendiri, Anda memberitahu Tuan Istana Suge, orang tua itu tahu. Pria bertopeng hitam mengangguk dan menghilang ke kuil. Duan Changqiong tersenyum tipis, apakah kamu akan menggunakan yang lama untuk membunuh Tan Yun? Lebih dari sebulan kemudian, ketika Tan Yun bertarung melawan orang lain di Platform of Destruction, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama, aula perintah Fang Cheng. Yu Wenfeng, yang tertidur di kursi goyang, mendengar bahwa Tan Yun berselisih 1 hingga 3 lagi, dan wajah lamanya penuh kegembiraan. Hahaha, kakak Yuan sangat santai. Apa yang terjadi dengan ini? Sangat bahagia. Pada saat ini, perubahan tawa datang ke telinga Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng terkejut sejenak. Setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa Sun Yang Chun, kepala guru gerbang suci Danmai, telah melangkah dengan mantap ke aula disiplin. Ya, ternyata itu adalah saudara Gongsun. Pengunjung langka dan pengunjung langka. Yuan Fengjun berdiri dan tersenyum terbuka, silakan duduk. Setelah Gongsun Yang Chun duduk, dia berkata, Kakak Yuan, kamu pasti senang karena kamu duduk di rumah lagi selama pertempuran melawan Tan Yun dan Zhao Shengxi. Yah, Jun Yuan Feng dengan dingin mendengus, Tan Yun, hal sepele ini, lebih dari 10 bulan yang lalu, memenangkanku 10 juta batu roh terbaik. Sekarang dia duduk di bank lagi, dan saya baru saja meminta seseorang untuk meminjam 30 juta batu roh terbaik. Kali ini, saya ingin mendapat untung dan menggandakan apa yang hilang. Gongsun Yang Chun tersenyum dan berkata, sepertinya kakak Yuan, apakah kamu yakin pada Zhao Shengxi? Itu alami. Gongsun Fengjun memikirkan Zhao Wanxia, matanya menunjukkan persetujuan yang tidak terselubung. Kekuatan muridku, 1 jari dapat membunuh Tan Yun. Gongsun Yang Chun mengerutkan kening, kakak Yuan. Tan Yun cukup cerdik. Untuk memastikan bahwa Zhao Shengxi sangat mudah, aku akan memberimu pil untuk saudaraku. Jika dalam pertempuran hidup dan mati, jika Zhao Shengxi kalah dari Tan Yun, kamu bisa membiarkan dia meminum pil ini dan membunuh Tan Yun lagi. Dengan itu, Gongsun Yang Chun menyerahkan botol obat kepada Yuan Fengjun. Yuan Fengjun membuka botol obat dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari botol obat.
Dia penasaran menuangkan pil emas berkilauan di telapak tangannya, pertama bingung, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia terkejut, mungkinkah ini pil kuno klan emas yang telah hilang sejak zaman kuno? Iya, Gongsun Yang Chun mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Yuan, karena kamu mengenali pil ini, maka kamu tahu sifat sombong dari pil ini. Begitu kamu meminum pil ini, bahkan jika Zhao Shengzi dapat membunuh Tan Yun, maka Zhao Shengzi tidak akan berguna. Jadi, kamu harus mengingatkan Zhao Shengzi, ini bukan pilihan terakhir, jangan pernah mengambilnya. Jun Yuanfeng menyingkirkan dan kuno emas, matanya dingin dan berkata, itu wajar. Bab 716, Kekuatan Ketakutan. Pada saat yang sama, Tanah Suci yang berjasa. Di lembah peri nomor 1, Tan Yun memanggil Mu Mengli, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuo Baiying. Kemudian dia melepaskan kera iblis pembunuh surga dan singa dewa naga emas dari tas binatang roh. Tan Yun memberitahu orang-orang tentang reinkarnasi dari 6 surgawi kaisar abadi dan pendirian gerbang Yin Shizong, istana mendalam 6 surga. Tan Yun tampak sangat serius dan berkata, ada beberapa hal hari ini, saya ingin berbicara dengan Anda. 12 dewa besar di bawah komandoku termasuk Dewa Naga Emas, Dewa-Dewa Naga Iblis, Dewa-Dewa Liar, Dewa-Dewa Liar, Dewa-Dewa Surga, Dewa-Dewa Roh Kuno, Dewa 9 Surga yang mendalam, dan Dewa-Dewa Surgawi. Dewa Mendalam Sixia. Sekarang singa Dewa Naga Emas dan kera Iblis pembunuh surga telah diwarisi dari Dewa-Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis. Dewa-Dewa Liar masih memiliki secercah pemikiran ilahi, dan dia tetap berada di alam Dewa Hongmeng menungguku untuk menyelamatkannya. Ying-Ying sendiri adalah reinkarnasi dari Tuan Dewa Surgawi. Yukin juga mendapat warisan Dewa Prasejarah. Dalam kata-kata Tan Yun dan di sini, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao terkejut dengan ekspresi mereka, ternyata Sister Yukin telah diwarisi oleh Dewa Prasejarah. Sue Zian juga terkejut. Tan Yun memandang ketiga wanita itu, dan kata-kata berikutnya membuat ketiga wanita itu tampak linglung. Meng Chao, Alkitab Nirvana yang kuberikan padamu untuk kultivasimu adalah praktik leluhur klan Dewa Roh Kuno. Dewa Guling, dan itu berarti kamu memiliki warisannya. Dan Si Yao, jika kamu telah mengembangkan seni pedang Dewa 9 Surga yang mendalam, kamu telah mendapatkan warisan Dewa 9 Surga yang mendalam. Adapun Zian, teknik kultivasi Anda adalah Dewa Mendalam Sixia, teknik kultivasi awal. 3 tubuh feminin bergetar, dan setelah mereka lega, mereka senang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap orang-orang dan berkata, aku masih punya waktu lama untuk pergi ke jalan balas dendam. Dan musuhku akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jadi, setelah pertarungan hidup dan mati antara aku dan lawan kita, kita harus mundur dan berlari ke alam, dan berusaha untuk naik ke dunia peri secepat mungkin. Yah, kami semua mendengarkanmu. Zhong Wuxiao, Mu Mengyao dan Sue Zian berkata serempak. Itu tuannya, kera iblis, naga emas dan singa, dan Tuo Baiying hormat. Tan Yun maju selangkah, memegang Mu Mengki dengan tangan kirinya dan Zhong Wuxiao dengan tangan kanannya, dan meminta maaf, kamu dan Yukin mengikutiku. Mereka ditakdirkan untuk menghabiskan waktu lama bertarung dengan musuh. Petik 2. Gadis kedua menggelengkan kepalanya, matanya penuh kerinduan, kalau begitu, kamu akan menuntun kami untuk membalas dendam, dan kemudian menebus kami. Saat itu, keluarga kami bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Oke. Setelah Tan Yun mengangguk, Tan Yun menatap Sue Zian, Zian, jika kamu ingin berhenti kapan saja, ipar tidak akan pernah menyalahkanmu. Kakak ipar, menurutmu siapa aku Zian? Sue Zian tersenyum, aku tidak terlalu peduli, aku hanya tahu bahwa musuh ipar adalah musuh Zian. Tan Yun tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan bangga, dengan Anda di sisi saya, Anda akan menjadi asisten terbesar saya di jalan untuk membalas dendam. Tidak peduli siapa yang bereinkarnasi dari alam abadi atau alam dewa ke benua hukuman surga untuk berurusan denganku, aku akan membunuh mereka satu persatu. Dalam hidup ini saya akan membuat semua musuh dan dewa yang mengkhianati saya membayar harga hidup mereka. Sekarang masih ada lebih dari sebulan sebelum pertempuran hidup dan mati. Tan Yun memikirkan Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tidak bersama mereka dengan baik, dan memutuskan untuk menemani kedua putrinya. Zhong Wuxiao tidak kembali ke kuburan untuk ayah dan ibu angkatnya selama lebih dari 10 tahun,
jadi Tan Yun dan Meng Yi menemaninya ke desa pegunungan kecil tempat dia dibesarkan. Setelah Zhong Wuxiao pergi ke makam ayah dan ibu angkatnya, dia dengan enggan terbang dari desa pegunungan kecil bersama Tan Yun dan Mu Meng dan kembali ke Huang Fu Seng Song. Tidak tidur di malam hari, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Karena besok akan menjadi hari pertempuran hidup dan mati antara dua orang suci. Cahaya bulan yang cerah jatuh di puncak gunung suci pelayanan berjasa. Pada saat ini, hanya ada 3 jam tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati Chen Si Tan Yun. Sen Subing, mengenakan gaun emas panjang, berhenti di puncak gunung suci dengan hampa, merasa sedih, sudah setahun penuh, dan ini akan menjadi pertempuran yang menentukan, dan dia tidak datang menemui saya. Dia menghela nafas, saya tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan malam itu, dan mengusirnya dari kuil. Apakah dia marah kepada saya, atau apakah dia mencintai saya tidak sebanyak yang saya kira? Wow, tiba-tiba, Sen Subing merasakan embusan angin, mengalir turun dari kehampaan, meniup helaian sutra birunya, dan mengganggu pikirannya yang berantakan. Maaf, saya terlambat untuk guru. Suara yang akrab dan penuh magnet terdengar di telinga Sen Subing dari belakang. Tuan, Tuan. Sen Subing perlahan melihat ke belakang, melihat sosok yang memikirkannya, tubuhnya sedikit gemetar, bahunya yang harum mengangkat bahu, dan air mata menetes. Sen Subing merasakan kejutan di ruang di depannya, dan pada saat berikutnya, Tan Yun, mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura, muncul di depannya. Tan Yun menangkup pipi Sen Subing dengan kedua tangannya, dan melalui kain kasa seperti kura-kura setipis sayap jangkrik, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang merah terang. Mata indah Sen Subing melebar, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ada di tenggorokannya. Dia menatap lurus ke arah Tan Yun, dan dicium oleh perilaku Tan Yun yang tiba-tiba, dan dia lupa untuk bernapas. Dalam sekejap, itu terlihat samar di bawah sinar bulan yang cerah, dan pipi Sen Subing siang dan bahkan leher salju yang ramping ditutupi dengan rona merah. Dia baru saja membuka matanya dan dicium oleh Tan Yun, merasa sedikit bingung. Segera, Sen Subing merasa pusing, tetapi Tan Yun yang mengangkatnya dan berjalan menuju kuil jasa. Setelah Tan Yun melepaskan bibir Sen Subing tampak seperti kelinci giok yang ketakutan, dan seperti domba kecil yang penurut dan gelisah, membenamkan kepalanya dalam pelukan Tan Yun, Tuan. Subing, guru ingin Anda tahu bahwa guru benar-benar mengasihi Anda. Saya juga akan sangat mengasihi Anda malam ini. Tan Yun mencium aroma tubuh Sen Subing dan melangkah ke kuil. Sosoknya berkedip dan muncul di kamar kerja Sen Subing. Ledakan. Pintu di belakangnya tertutup tiba-tiba. Tan Yun dengan lembut meletakkan Sen Subing yang lembut dan tanpa tulang di atas sofa. Dia dengan lembut mencondongkan tubuh indahnya dan mencium bibir merah Sen Subing dengan dominan dan ganas. Sen Subing sangat mempesona, dia perlahan menutup matanya, dan melingkarkan lengannya di leher Tan Yun. Tuan, ketika Sen Subing mengetahui bahwa Tan Yun ingin melepas gaunnya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan dia mengeluarkan erangan yang tidak terdengar, Tuan, apakah Anda benar-benar mencintaiku? Cinta, Tan Yun menjawab dengan nyaring. Ketika Tan Yun memanjat dadanya dengan kedua tangan, tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang sangat kuat, bukan milik Sen Subing, melonjak keluar dari tubuhnya, menabrak dada Tan Yun. Engah, organ internal Tan Yun tampaknya telah bergeser, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya meledak ke langit. Dia merobohkan lubang besar di atas kuil berjasa harta karun tertinggi dan menghilang. Menguasai. Setelah Sen Subing tenang, melihat genangan darah di tubuhnya, dia menjerit ngeri, dan tendangan voli acak-acakan terbang keluar dari lubang atap. Tuan, ada apa denganmu? Berdiri di langit di atas puncak, Sen Subing menatap Tan Yun, yang menyemprotkan darah di bawah mulutnya. Wajahnya pucat, dengan air mata di matanya yang indah, dia menembak jatuh tendangan voli Tan Yun. Bab 717, terluka sebelum pertempuran. Tidak apa-apa sebagai guru. Tan Yun berbaring telentang, dan saat berbicara, beberapa suap darah keluar lagi di mulutnya. Tan Yun merasakan nyeri dada yang tak tertahankan. Dia mendongak dengan gemetar, dan menemukan bahwa dadanya runtuh dalam-dalam, dengan 12 tulang rusuk di sebelah kanan dan 3 tulang rusuk di sebelah kiri semuanya patah. Wah! Tan Yun merasa bahwa jiwanya berada di bawah pengeboman yang menghancurkan. Dia terkesiap dan menggigit ujung lidahnya,
meninggalkan kepalanya yang kacau untuk menjaga agar tidak mabuk. Pada saat ini, dia banyak berpikir. Dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang kuat di tubuh Sen Subing. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya, karena sekarang hanya ada 2 jam tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati dimulai. Kecuali butuh 2 jam untuk sampai ke platform of destruction, sekarang dia hanya punya lebih dari setengah jam untuk pulih dari luka-lukanya. Dalam setengah jam, saya tidak punya waktu untuk pergi ke dojo Meritorious dan memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih. Tidak, aku harus pergi dari sini. Tan Yun bertekad untuk memperhatikan, dan suaranya sangat lemah, Subing, jangan khawatir tentang menjadi seorang guru, tidak apa-apa untuk seorang guru. Saya telah pergi ke guru sebelumnya, dan sampai jumpa lagi. Tan Yun memancar keluar dari kekuatan spiritual, bergetar ke langit, dan terbang menuju langit yang gelap. Sen Subing panik. Dia tahu bahwa Tan Yun akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati dalam lebih dari 2 jam. Dia juga ingin membawa Tan Yun ke gulungan waktu untuk pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tahu itu sudah terlambat. Sen Subing, yang tidak tahu bagaimana Tan Yun terluka, melepaskan kesadaran spiritualnya dengan ekspresi khawatir, dan menyelimuti Tan Yun, yang bergoyang dan terbang di langit malam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menusuk hati, tidak. Tuan, dia menemukan bahwa Tan Yun, yang baru saja terbang ribuan mil jauhnya, tiba-tiba jatuh dari kehampaan dan jatuh ke pegunungan di bawah. Panik, Sen Subing, dikelilingi oleh kekuatan spiritual, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan terbang menuju Tan Yun di langit. Setelah terbang ribuan mil, Sen Subing menembak jatuh di kaki gunung, tetapi melihat Tan Yun berlumuran darah, tidak bergerak di rumput, tidak mengetahui hidup atau matinya. Berdebar, Sen Subing berlutut di samping Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya, menggoyangkan jari-jarinya yang ramping, dan melepaskan kasa dingin dari tubuh Tan Yun. Tetapi melihat Tan Yun yang sedang sekarat, berdarah dari 7 lubangnya, tulang rusuk patah, dada runtuh, dan pipi kertas pucat, dia menangis darah dan air mata. "Wow, jangan, bangun. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi, tolong bangun." Sen Subing menangis memilukan, dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memasuki pikiran Tan Yun dan menemukan bahwa jiwa Tan Yun telah rusak dan dia mengalami koma. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah organ internal Tan Yun telah rusak parah. Di tengah kesedihan, mata Sen Subing yang berlinang air mata menunjukkan secercah cahaya, dan dia berkata dengan tidak jelas, ketika Tan Yun dikejar ke Changling Xianshan berpura-pura mati di pintu bagian dalam, luka yang dideritanya lebih serius daripada sekarang, tetapi dia masih selamat. Sekarang, ya, kali ini, dia juga akan baik-baik saja. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan satu-satunya secercah cahaya di matanya yang indah padam. Wajahnya abu-abu seperti kematian, kepalanya bergetar, air mata menetes dari benang, dalam 2,5 jam, pertempuran hidup dan mati akan dimulai. Bahkan jika dia tidak mati, menurut aturan, pertempuran hidup dan mati akan mundur tanpa pertempuran. Akan dieksekusi. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk melawan langit, dia tidak akan pulih dari lukanya hanya dalam waktu 2 jam, salahkan aku. Sen Subing berlutut tak berdaya di tanah, dengan tinjunya memukul dadanya dengan keras, sakit hatinya tidak bisa bernapas, dia mengutuk seperti orang gila, siapa yang ada di tubuhku, keluar dariku, keluar. Mengapa kamu menyakitinya? Mengapa kamu menyakitinya? Keluar dariku. Saat dia terus mengutuk, dia tidak tahu bahwa peti mati S9 Phoenix yang bersembunyi jauh di dalam pikirannya bergetar sedikit dan kemudian kembali diam. Setelah beberapa saat, Sen Subing patah hati dan menemukan bahwa kelopak mata Tan Yun berkedut tanpa terdeteksi. Rok Sen Subing terbang ke atas, membubung ke langit, naik ke lautan awan sepanjang 25.000 mil, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melihat Tan Yun di atas rumput. Dia juga ingin berada di sisi Tan Yun, tetapi dia tahu bahwa karena Tan Yun memilih untuk meninggalkan gunung kebajikan yang suci karena luka seriusnya, dia tidak ingin dirinya mengetahui identitasnya. Sen Subing menutupi bibirnya, menangis di lautan awan, mata merah, dan Ling Shen menatap Tan Yun. Napas Tan Yun yang awalnya lemah berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, Tan Yun membuka matanya perlahan dan menyeka darah dari matanya dengan gemetar.
Dia tidak menggunakan setetes cairan kehidupan yang membeku di cincin alam semesta, karena dia tahu betul bahwa organ dalamnya terluka parah. Setelah cairan kehidupan digunakan, organ dalam yang rusak tidak akan mampu menahan kekuatan hidup yang melonjak dan dihancurkan sepenuhnya. Saat itu, hanya ada satu jalan buntu. Tan Yun tampak enggan, dan menghela nafas. Saya memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan terluka dengan cara ini. Mata Tan Yunsing meledak menjadi ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi tidak peduli apa, aku tidak bisa kalah dalam pertempuran hidup dan mati. Aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah, hidupku hilang. Ada begitu banyak batu roh, dan aku akan kehilangan semuanya. Aku berutang ribuan master sekte dan tidak dapat dilunasi. Rahasia apa yang tersembunyi di tubuh Subing? Kekuatan itu sekarang terlalu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan fisikku, jika tidak, itu akan hancur. Pada saat ini di lautan awan, Sen Subing mendengarkan kata-kata Tan Yun melalui indera spiritualnya. Dia tampak kesakitan dan terus meneriakkan kata, maaf, di dalam hatinya. 2 saat kemudian, Sen Subing menemukan bahwa naga emas dan singa telah keluar dari kantong Tan Yun. Tan Yun naik ke punggung singa dengan erangan yang menyakitkan, dan berkata dengan lembut, orang-orang besar, Meng Chao, mereka semua menungguku di aula yang berjasa. Pergi ke Fang Cheng, kamu bawa aku sekarang. Segera, naga emas dan singa membawa Tan Yun, bergegas ke langit, dan terbang menuju dojo yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Di lautan awan, Sen Subing menjaga jarak vertikal dari naga emas dan singa, dan mengikuti. Di awal Mao Shi, matahari terbit di timur, dan masih ada 2 jam sebelum Chen Xi. Naga emas dan singa membawa Tan Yun, turun dari langit, dan terbang turun di dojo Merit. Karena lebih dari 300 murid mencoba di medan perang para dewa, naga emas dan singa masih mundur di tas binatang. Oleh karena itu, meskipun para murid bingung, Tan Yun sebenarnya memiliki singa abu-abu selain kera iblis, tetapi pada saat ini, semua orang tidak bisa berpikir terlalu banyak, karena mereka melihat Tan Yun dengan dadanya ambruk di punggung singa dan berlumuran darah. Zhong Wu Xiao, Mu Mengyao, Sue Zian, Tuoba Yingying melompat ke punggung singa dan bertanya kepada Tan Yun dengan air mata ada apa. Huang Fuyu juga mengepalkan tinjunya, air matanya berlinang. Para murid menatap Tan Yun dengan tenang, menunggu Tan Yun menjawab. Aku baru saja mengalami kecelakaan. Tan Yun berkata, dan menemukan bahwa setelah Sen Subing tidak datang, dia memandang Mu Meng dan berkata, bantu aku mengganti pakaianku. Segera, naga emas dan singa dewa mendirikan sayapnya, menghalangi pandangan semua orang. Mu Meng di punggung singa, menjabat tangan batu gioknya, melepas jubah berdarah untuk Tan Yun, dan mengenakan jubah cian baru. Jangan menangis, gadis bodoh, aku baik-baik saja. Tan Yun menatap Mu Meng, wajahnya yang pucat dengan sedikit senyuman. Kamu memiliki 15 tulang rusuk yang patah, dan mereka semua terluka seperti ini. Kamu bilang tidak apa-apa. Mu Meng tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam 2 jam, kamu akan bertarung dengan begitu banyak orang. Jika kamu terluka seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, bab 718, jangan pernah mundur. Kakakmu benar, kamu sangat terluka, jika kamu berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Zhong Wu Xiao berdeguk dengan air mata dan tidak bisa menangis. Tanpa gemetar, Sen Suzhen melakukan tendangan voli di atas naga emas dan singa, menatap Tan Yun, niat membunuh berkecamuk di matanya yang indah. Tan Yun, yang menyakitimu, katakan padaku, aku akan membalaskan dendamu. Terima kasih atas kebaikan Penatua, muridnya mengalami kecelakaan saat berlatih, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tan Yun berkata dengan suara lemah. Pada saat ini, Huang Fuyu melompat ke dalam kehampaan, matanya dengan tegas berkata, Saudara Tan, saya akan pergi ke Master Sekte. Saya ingin Master Sekte menghentikan pertempuran yang menentukan ini. Jangan bodoh. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aturan pertempuran yang menentukan hidup dan mati ditetapkan oleh Patriark, dan tidak ada yang berhak mengubahnya, bahkan Raja. Selain itu, kamu pergi ke Sekte Master. Bukankah ini memalukan Sekte Master? Apakah kamu ingin Sekte Master berdiri di puncak badai dan ditusuk tulang punggungnya? Tapi, sebelum kata-kata Huang Fuyu jatuh, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada apa-apa selain. Oke, jangan terlalu mengkhawatirkan saya. Ada 2 jam lagi.
Saya ingin pulih dari cedera saya dengan tenang. Petik 2. Tidak peduli apa, aku akan bertarung hari ini. Ini bukan hanya pertarungan hidup dan mati, tapi juga kehormatan atas jasa kita. Jangan katakan bahwa saya hanya terluka, bahkan jika saya hanya menarik napas, saya tidak akan pernah mundur. Mendengarkan kata-kata berani Tan Yun, lebih dari 300 murid, air mata mewarnai mata mereka. Di lautan awan, Sen Subing menyeka air matanya dan melakukan tendangan voli ke punggung naga emas dan singa. Setelah Sen Subing membiarkan kerumunan mengabaikan upacara, dia tidak menunggunya untuk berbicara. Tan Yun dengan hormat berkata, "Kepala, Anda tidak perlu khawatir tentang muridnya baik-baik saja. Kita harus berangkat ke Fangcheng. Sudah terlambat." "Ya." Sen Subing memimpin naik setelah menawarkan perahu roh. Mu Meng membungkuk untuk memegang Tan Yun dan menaiki perahu roh bersama semua orang. Naga emas dan singa berubah menjadi cahaya keemasan dan masuk ke tas binatang di pinggang Tan Yun. "Jika dia mengalami kecelakaan hari ini, aku tidak akan pernah hidup sendiri." Sen Subing berdiri tegak di depan perahu roh, dengan punggung menghadap semua orang menangis dalam diam, mengemudikan perahu roh menuju pintu keluar tanah suci Merit. Tan Yunping berbaring di perahu roh, cincin alam semesta berkedip, 36 formasi merah darah yang terdiri dari meteorit waktu dan ruang terbang keluar dari cincin alam semesta, tersebar di sekitar Tan Yun. Su, Ho, 36 kekuatan spiritual, dari tangan Tan Yun, menyebarkan dan menyerap 36 formasi. Segera, kali ini tidak teratur dan ruang terdistorsi, membentuk waktu dan ruang yang unik. Tan Yun menyiapkan susunan waktu dan ruang biji master kelas atas pada saat ini, 2 jam di luar, 3 jam dalam susunan. Dengan 2 saat tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati, Sen Subing terbang keluar dari tanah suci Meritorious Merit di bawah kendali perahu roh. Setelah lebih dari 2 jam pemulihan dalam formasi, Tan Yun diam-diam menghela nafas. Lega, untungnya, saat wilayahnya membaik, kecepatan pemulihan cederanya menjadi semakin tinggi, dan sekarang organ internalnya telah memulihkan 60% dari cederanya. Tan Yun memandang orang-orang yang mengkhawatirkannya, matanya berkedip, "Jangan khawatirkan aku punya cara untuk menghadapi pertempuran hidup dan mati hari ini." Ketika waktunya semakin dekat, Sen Subing sedang mengemudikan perahu roh, dan ketika dia berada ratusan mil jauhnya dari Fangcheng, dia menemukan bahwa ada jutaan kerumunan yang tergantung di langit di sekitar platform kehancuran. Di kerumunan, ada 10 paviliun harta magis yang ditangguhkan. Di paviliun pertama, ada tetua dari penegakan hukum gerbang suci, Yuan Fengjun. Di 9 paviliun lainnya, ada gedung-gedung tinggi di gerbang suci 9 Vena. Kepala 9 kapal gerbang suci ada di dalamnya. Di 10 paviliun, selain tingkat tinggi dan kepala Jiumai, ada juga 168 Jiumai Sains dan 86 Sains. Di antara semua orang suci dan orang suci, hanya Zhao Wanxia yang merupakan tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi, dan kekuatan yang tersisa adalah kesempurnaan agung alam jiwa ilahi. Sebagian besar putra suci dan orang suci kuat di alam jiwa suci, dan bahkan ada 8 dan 9 kali lipat alam jiwa suci. 5 dari mereka memiliki kekuatan sempurna dari alam jiwa suci. Ini akan datang. Orang-orang dari garis jasa yang sama ada di sini. Apa yang membuatmu bersemangat? Tan Yun harus datang. Pada hari pertempuran yang menentukan, dia tidak berani datang. Menurut aturan, dia akan mati lebih buruk. Apa yang ingin kamu katakan? Tan Yun mati hari ini terlepas dari apakah dia datang atau tidak. Saya senang karena saya ingin bertaruh 30.000 batu roh tertinggi, hehehe, ketika dia mati, 30.000 akan langsung menjadi 90.000. Hanya 30.000, aku berencana bertaruh 60.000. Petik 2. Petik 2. Di tengah diskusi di antara para murid, Sen Subing mengendalikan perahu roh, dan setelah terbang ratusan mil, dia melayang di langit di atas platform kehancuran. Ketika semua orang melihat bahwa dada Tan Yun runtuh dan wajahnya sepucat kertas tergeletak di perahu roh, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun. Semua orang tidak bisa membantu tetapi membeku, dan menemukan bahwa 15 rusuk dada Tan Yun telah patah. Semua orang percaya bahwa Tan Yun dipukul keras oleh musuh-musuhnya. Tapi ini benar. Dengan cara ini, Tan Yun pasti akan mati dalam pertempuran yang menentukan. Nanti, dia bisa bertaruh dengan mudah. Hehehe. Jun Yuanfeng perlahan bangkit dari paviliun, memandang Sen Subing, dan berkata tanpa senyum, "Kepala layanan berjasa, ada apa dengan Tan Sengxi?"
Tampaknya cederanya serius, hahaha. Shen Subing memelototi Jun Yuanfeng, sebelum berkata lebih banyak. Yuanfeng melambaikan lengan bajunya, memandang Tan Yun, dan mengejek, Tan Shengzi, pertempuran hidup dan mati akan dimulai sebentar lagi. Sebelum itu, lelaki tua itu harus menanyakan satu hal dengan jelas. Karena kamu berkata, hari ini kamu berada di bank, kemungkinannya adalah 1:3, dan kamu juga mengatakan bahwa siapapun bisa bertaruh. Orang tua itu sangat ingin tahu, jika kita bertaruh, bisakah prestasimu dibayar? Keraguan Jun Yuanfeng juga menjadi pertanyaan semua orang. Tan Yun menutup telinga terhadap Mu Meng yang masih menangis, dan berbisik, bantu aku turun. Iya, Mu Mengki membantu Tan Yun naik, dan terbang ke bawah di atas platform kehancuran yang kosong. Aku bisa melakukannya sendiri, kamu bisa naik. Tan Yun memandang Mu Meng dengan penuh kasih sayang dan berkata, jangan khawatirkan aku. Bagaimanapun, orang yang selamat hari ini pastilah aku. Setelah mendengar ini, semua orang mengejek. Iya, Mu Meng menjilat kepalanya sedikit dan terbang ke perahu roh di langit. Tan Yun menahan rasa sakit di dadanya dan berdiri di atas panggung kehancuran dengan kepala tegak. Dia mencibir, melihat ke sekeliling 3 juta murid dan 9 saluran tingkat tinggi yang mengambang di luar platform kehancuran. Meskipun suaranya lembut, itu mencapai telinga semua orang. Karena putra ini ada di desa, dia secara alami memiliki batu spiritual yang cukup. Tetua penegak hukum, Anda harus memeriksa dan menerimanya. Ketika kata-kata itu berhenti, cincin Qiankun Tan Yun sering berkedip di antara jari-jarinya, dan ratusan cincin Qiankun jatuh di depannya dengan suara yang tajam. Jun Yuanfeng melepaskan batu roh, dan ketika dia memasuki 100 cincin alam semesta, dia tiba-tiba berdiri dan berseru, masing-masing berisi 100 juta batu roh kualitas terbaik. Kamu sebenarnya memiliki puluhan miliar batu roh yang luar biasa. Kata-kata itu mengejutkan penonton. Anggota senior 9 Vena dan para murid melepaskan batu roh ke cincin alam semesta satu demi satu. Mereka memang 10 miliar batu roh kelas atas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun memiliki puluhan miliar batu roh yang luar biasa. Hahaha, apakah itu tidak cukup? Tan Yun mengejek, jika tidak cukup, masih ada lagi di sini. Wow, 100 cincin lagi tersebar di tanah. Bab 719 sepanjang hidupmu. Semua orang melepaskan kesadaran spiritual mereka lagi dan menghitung jumlah batu spiritual di dalamnya. Setelah inventarisasi, ketika diketahui bahwa Tan Yun mengeluarkan puluhan miliar batu roh yang luar biasa, semua orang tidak akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika semua orang terkejut, tidak ada yang memperhatikan bahwa luka di dada yang ditutupi oleh jubah Tan Yun pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jun Yuanfeng sangat bersemangat. Dia takut Tan Yun tidak memiliki batu spiritual. Pada saat itu, dia akan bertaruh 30 juta untuk batu spiritual terbaik, dan Tan Yun tidak akan mampu membayar 90 juta setelah kematiannya. Sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Hahaha, oke, ada batu roh. Yuanfeng Junlang tersenyum, saatnya tiba, kalian memasang taruhan sesegera mungkin. Setelah taruhan, pertempuran hidup dan mati segera dimulai. Jun Yuanfeng melambaikan tangan kanannya, dan 2 sinar cahaya, satu merah dan satu putih, keluar dari lengan jubah, dan berubah menjadi 2 layar perak dengan ketinggian 300 meter di langit. Yuan Fengjun menjelaskan, waktu dan ruang biji sesawi diatur di layar perak putih, dan ruangnya adalah 500 sang. Anda hanya perlu meletakkan batu roh ke layar perak putih, dan layar merah di sebelah kanan akan menampilkan jumlah taruhan. Kalau begitu, cetak namamu setelah jumlah taruhan. Penatua penegak hukum pertama-tama memasang taruhan dan menunjukkan demonstrasi. Setelah itu, semburan batu roh mengalir ke layar perak putih di cincin Qiankun Yuan Fengjun, dan segera, 30 juta batu roh yang luar biasa ditampilkan di layar perak merah. Dengan jentikan jari Yuan Fengjun, gumpalan kekuatan spiritual berubah menjadi 4 karakter, Yuan Fengjun, dalam kehampaan, dan segera, keempat karakter dicetak di layar perak merah dan jumlah taruhan berada di belakang. Tidak diragukan lagi Yuan Fengjun berkata, sekarang lelaki tua itu mengumumkan bahwa pertaruhan murid Ji Umai dimulai. Hai, di antara 3 juta murid, semburan batu roh kelas atas yang bersinar terus-menerus mengalir keluar, seperti galaksi, mengalir terus-menerus melalui kehampaan ke layar perak putih. Pada saat yang sama, di bagian bawah layar perak merah,
angka yang menghitung jumlah total batu roh taruhan berkedip dengan cepat. Dalam beberapa napas, itu melebihi 80 juta, dan tidak berhenti sampai 96 juta. Suara Yuan Feng Junlang terdengar melalui Tianyu, sekarang, silakan bertaruh pada putra dan wanita. Mendengar itu, 168 orang suci dan 86 orang suci di 10 paviliun mulai memasang taruhan. Dengan aliran batu roh yang luar biasa, layar perak putih mengalir ke udara, dan total data taruhan di layar perak merah berdetak seperti kilat. Setelah pertaruhan orang-orang kudus dan orang-orang kudus, total taruhan mencapai 1.080 juta. Setelah itu, 9 saluran gerbang suci dengan lebih dari 1.000 diaken dan lebih dari 400 penatua yang mulai memasang taruhan. Pada akhirnya, total taruhan berjumlah 3 miliar. Pada akhirnya, kepala gerbang Saint Jiumei mulai memasang taruhan. Gongsun Yangchun perlahan bangkit, dan segera menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Tan Sengxi, ketua ingin bertaruh 30 miliar batu roh terbaik, dan 20 miliarmu tidak cukup untuk membayar, bagaimana ini bisa bagus? Sebelumnya, ketika Gongsun Yangchun memberi Yuan Fengjun alkimia kuno klan Jin, dia yakin Tan Yun pasti akan mati, jadi dia menemukan barang antik tua klan Jin yang menggantikan alkimia, dan menyuruh Tan Yun bertarung dengan yang lain dan beritahu Jin tentang situasinya. Klan tingkat tinggi. Gongsun Yangchun bersumpah kepada klan Jin senior bahwa Tan Yun disukai oleh raja. Karena Tan Yun duduk di desa, raja pasti akan memberikan Tan Yun batu spiritual terbaik. Sebagai pemimpin penjaga klan emas, dia mengusulkan bahwa untuk tujuan besar kebangkitan klan emas, dia bisa bertaruh besar untuk memenangkan sejumlah besar batu spiritual. Gongsun Yangchun mengaku sangat mudah, jadi setelah berdiskusi dengan anggota senior klan Jin, mereka menghasilkan total 30 miliar batu roh yang luar biasa. Ketika klan Jin senior memberikannya kepada Gongsun Yangchun, dia memiliki kata pertama, jika dia memenangkan 90 miliar batu spiritual yang luar biasa, Gongsun Yangchun akan berkontribusi banyak, tetapi dia akan menjadi sombong setelah itu. Pada saat ini, semua orang mendengar bahwa Gongsun Yangchun akan bertaruh 30 miliar, dan ada badai di hatinya. Hanya mereka berempat yang tetap tenang. Orang pertama adalah pria tua botak yang duduk di kursi di paviliun kedua. Orang ini adalah kepala kapal pintu suci, Xie Juechen. Orang kedua ada di paviliun ketiga, kepala garis jiwa binatang di kursi atas, Duan Changqiong. Orang ketiga adalah pria berusia 60 tahun di kursi atas di paviliun kelima. Orang ini adalah kepala Fumai, Su Daosheng. Orang keempat adalah gadis berpakaian hitam di paviliun keenam. Gadis dalam gaun hitam itu tinggi dan memiliki pinggang yang ketat. Dia tampak seperti gadis muda berusia 20 atau 8 tahun, dengan fitur yang sangat indah, dan matanya yang indah sedalam sumur kuno, seolah-olah tidak ada yang bisa masuk ke mata ajaibnya. Dia adalah kepala formasi gerbang suci, Feng Qingcheng. Seperti namanya, negara ini ada di seluruh dunia. Tan Yun tahu bahwa mereka berempat, seperti Duan Changqiong, adalah mata-mata yang masuk ke sekte suci Huangfu. Tan Yun mencibir dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa Gongsun Yangchun telah mempertaruhkan 30 miliar batu roh yang luar biasa. Akhirnya seekor ikan besar terpikat. Kepala Gongsun, bahkan jika Anda bertaruh, generasi muda tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi ada lebih banyak batu roh. Ekspresi Tan Yun tenang, dan cincin Qiankun melintas di antara jari-jarinya, dan 1000 cincin Qiankun lainnya jatuh di depannya. Mungkinkah ada 100 miliar batu spiritual yang luar biasa dalam 1000 cincin alam semesta? Dengan keraguan, semua orang memanipulasi indera spiritual mereka menjadi 1000 cincin alam semesta, dan terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada 100 miliar. Di dalamnya, di langit yang luas, Tantai Xuanzong, berdiri tinggi di langit, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan berkata secara rahasia, "Anak ini, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh?" Tan Sengxi benar-benar cakap, dan dia telah mengeluarkan 120 miliar batu roh yang luar biasa. Gongsun Yangchun memiliki sesuatu dalam kata-katanya, menurutnya, itu pasti Tan Yun dari penguasa. Gongsun Yangchun berkata dengan suara yang dalam, kepala ini bertaruh 30 miliar untuk batu roh terbaik. Setelah dia selesai berbicara, semburan batu roh mengalir ke layar perak putih di udara. Kepala tidak semurah kepala Gongsun. Kepala 5 jiwa dari pintu suci, Wei Yan, berkata dengan ringan, kepala bertaruh 500 juta batu roh kelas atas. Hahaha,
Kepala buku juga harus mengikuti 500 juta. Kepala jiwa kuno dari pintu suci, Su Liunian, tertawa. Selanjutnya, kepala gerbang dan jiwa suci, Dongfang Sangzi, dan kepala garis Hefeng Lei, Sima Yu, juga bertaruh 500 juta batu roh terbaik. Sekarang jumlah total taruhan setinggi 35 miliar. Pada saat ini, kepala Qimei Xie Chen, kepala Fumai Zhu Daosheng, kepala Bis Sol Duan Changqiong, dan kepala formasi Feng Qingcheng belum memasang taruhan. Xie Juechen berkata dengan acuh tak acuh, kepala ini juga mengikuti 30 miliar batu roh terbaik. 30 miliar kepala suku juga mengikuti. Zhu Daosheng tersenyum sedikit. Kepala ini adalah orang miskin, bertaruh saja 10 miliar. Duan Changqiong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Feng Qingcheng mengangkat alisnya dan memandang Sen Subing, dengan sinis berkata, sekarang jumlah total taruhannya adalah 105 miliar, bisakah kamu mendapatkan 3 kali batu roh dalam satu baris prestasi? Tentu saja. Sen Subing tidak mengubah wajahnya, tidak peduli berapa banyak Anda bertaruh, saya bisa mendapatkannya dari kemampuan saya. Kepala-kepala berjasa memiliki nada yang besar. Feng Qingcheng mencibir, niat membunuh tergambar di matanya yang indah dan dalam, dan diam-diam berkata, leluhur meminta saya untuk menemukan cara untuk menyingkirkan pemimpin keluarga meritorius. Hari ini mungkin merupakan kesempatan. Memikirkan hal ini, wajah Feng Qingcheng yang menakjubkan menunjukkan sedikit senyuman, lalu bagaimana jika ketua bertaruh 100 miliar pada batu roh terbaik? Sen Subing mengerutkan kening, dan ketika dia hendak menjawab, Feng Qingcheng menatap Sen Subing, kepala layanan berjasa, kepala ini bertaruh 100 miliar batu roh kelas atas, jika Tan Yun tidak mati, kepala ini akan mendapatkan 100 miliar lagi. Oh, ada hal yang begitu bagus. Sen Subing melirik Feng Qingcheng. Feng Qingcheng berkata dengan suara rendah, jika Tan Yun mati, saya tidak ingin 300 miliar batu roh. Hanya hidupmu, bagaimana? Bab 720 Tan Yun vs Zhao Wansha. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Memang benar bahwa Anda kekurangan batu roh, tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Ambil hidup wanita Anda sendiri sebagai taruhan. Sebelum Sen Subing dapat berbicara, Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap Feng Qingcheng, apakah kamu memiliki batu spiritual? Sudah kubilang, nasib ketuaku 100 kali lebih mahal daripada nasibmu. Jika kamu ingin bertaruh, kamu bisa bertaruh, dan jika kamu tidak bertaruh, tutup mulutmu. Feng Qingcheng tiba-tiba bangkit, menatap lurus ke arah Tan Yun seperti pedang. Kamu lancang, kamu berani berbicara dengan kepala ini dengan cara ini. Hahaha. Tan Yun berkata dengan malu, ingat, Anda adalah kepala formasi, bukan kepala saya. Bukan giliran Anda untuk meneriaki saya. Bagus bagus bagus. Feng Qingcheng tertawa dengan marah. Setelah mengucapkan 3 kata yang baik, dia mencibir, kepala ini tidak peduli dengan orang yang sekarat, apalagi semut 4 kali lipat. Ranah jiwa dewa, kepala ini tidak bertaruh. Suara Feng Qingcheng baru saja jatuh. Pada saat ini, Sen Subing menutup matanya dan berkata dengan sedih, jika Tan Yun tidak teruji hari ini, itu karena aku menyakitinya. Jika dia mati, apa gunanya hidup? Juga, dia maha kuasa di hatiku, aku yakin dia akan bertahan. Tiba-tiba, Sen Subing membuka matanya dan berkata dengan ringan, Feng Qingcheng, aku berjanji pada syaratmu, kamu bisa bertaruh. Begitu komentar ini keluar, para penonton mendidih. Di mata kebanyakan orang, Sen Subing benar-benar tergila-gila pada Ling Shi. Kondisi seperti itu dijanjikan. Itu benar, jika Tan Yun tidak mati, Feng Qingcheng akan dapat mengeluarkan 200 miliar batu roh terbaik untuk memberikan garis jasa, yang akan menjadi kekayaan yang tak terbayangkan untuk garis jasa. Tapi bisakah Tan Yun, yang terluka parah sekarang, menang? Di mata semua orang yang bertaruh, Tan Yun tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Oke, Feng Qingcheng segera setuju, takut Sen Subing akan kembali, dan jari giok melintas di cincin alam semesta, dan 100 miliar batu spiritual yang luar biasa dituangkan ke layar perak putih. Kepala, kamu. Begitu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Sen Subing, berhenti bicara, hatiku sudah bertekad. Sen Subing menatap Tan Yun. Meskipun dia tersenyum, ada air mata di matanya yang indah. Tan Yun, kamu telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Banyak orang, termasuk saya, berpikir bahwa Anda tidak baik berkali-kali,
Tetapi Anda menggunakan tindakan praktis setiap saat untuk mengalahkan desas-desus orang lain dan membuat orang yang mengejek, mencemooh, dan mencemooh Anda merasa malu. Iya, kamu terluka parah hari ini, dan wilayahmu lebih rendah dari semua orang yang ingin melawanmu dengan tegas, tetapi di hatiku, kamu akan selalu berdiri tegak. Aku bersedia menggunakan hidupku untuk mempercayaimu, dan aku pasti akan bertahan hari ini. Setelah kata-kata Sen Subing, lebih dari 300 murid dari jalur yang sama di Lingzhou meraung serempak, dengan suara nyaring. Kakak, kami percaya bahwa kamu dapat membunuh semua lawan dan bertahan. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan penderitaan reinkarnasi dari segala usia, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya dari 9 surga dan alam abadi, surga dan ribuan alam, dan dia meraung, siapa aku Tan Yun, aku reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Jika musuh bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini hari ini, bagaimana aku bisa berbicara tentang balas dendam untuk dewa pembantai di masa depan? Setelah raungan itu, Tan Yun tahu bahwa pertempuran yang menentukan telah dimulai, jadi dia tidak bisa pulih dari lukanya dengan tenang, hanya pertempuran cepat. Dia tampaknya telah melupakan rasa sakit dari tulang rusuk yang patah, meluruskan tulang punggungnya, dan memandang orang-orang di perahu roh, Sen Subing dan Mumeng. Dia tidak memiliki banyak suara, hanya 3 kata, menungguku, yang nyaring dan pendek. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di tengah platform kehancuran. Tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, jubah biru di bagian atas tubuhnya terkoyak, dan luka besar di dadanya terlihat oleh semua orang. Dia menunjuk luka mati rasa kulit kepala di dadanya, dan kemudian melihat sekeliling ke kerumunan, mengucapkan setiap kata, bahkan jika aku terluka seperti ini, itu masih akan mengecewakanmu. Aku, Tan Yun, tidak akan pernah mati. Anak bodoh yang bodoh. Yu Wenfeng mendengus dingin, dengan suara kecil, menusuk telinga putra penegak hukum Zhao Wansha di kursi di depannya. Zhao Wansha mengangguk berat. Yu Wenfeng Jun menggoyangkan jubahnya, perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan berkata dengan anggun, menurut aturan pertempuran hidup dan mati, begitu. Pertempuran hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa melarikan diri dari platform kehancuran. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pertempuran hidup dan mati antara dua putra suci telah resmi dimulai. Setelah itu, Zhao Wansha di kursi berdiri dengan senyum menyeringai, menatap Tan Yun, dan berkata dengan tajam, Tan Yun, Ben Shengzi telah menunggu sehari, begitu lama. Rasa malu yang kamu bawa ke Ben Shengzi setahun yang lalu, Ben Shengzi akan menggunakan hidupmu untuk menghapusnya hari ini. Zhao Wansha membalik tangan kanannya, dan senjata Sub Zun tertinggi dan tombak hitam muncul entah dari mana. Membunuh. Zhao Wansha berteriak dan mengguncang langit, dengan kekosongan yang bergetar, menukik ke bawah seperti kilat, tombak hitam di tangannya seperti ular berbisa, dan itu menembus tenggorokan Tan Yun. Di hadapan Zhao Wansha yang terbunuh, Tan Yun tampak ketakutan dan terpana. Ketika Zhao Wansha berada 10 kaki darinya, Tan Yun tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya, dan berteriak dengan suara rendah, api es Hongmeng. Hah! Api es biru muda setinggi 30 kaki, tiba-tiba keluar dari telapak tangan kiri, menyelimuti Zhao Wansha yang tidak curiga. Tiba-tiba, Zhao Wansha membentuk lapisan es dengan ketebalan hingga 10 kaki. Semua orang terkejut dan menemukan bahwa di dalam es biru muda, jubah di tubuh Zhao Wansha berubah menjadi ketiadaan. Kulitnya meleleh dengan cepat, seperti hantu darah yang telah dilucuti dagingnya. Hancurkan aku. Zhao Wansha yang tidak dapat dikenali, saat aumannya datang dari lapisan es yang tebal tiba-tiba melebar dan meledak. Si kecil, bunuh. Es yang pecah meledak di langit, dan sebelum Zhao Wansha bergegas keluar, Tan Yun membawa sekelompok cahaya pedang ungu, menembus kehampaan, dan menembus dada Zhao Wansha. Wow! Zhao Wansha mundur dan menghindari pedang. Ketika dia muncul ribuan kaki jauhnya, dia memiliki jubah ekstra. Wajah Zhao Wansha telah menghilang, dan matanya yang marah tertanam di wajahnya yang berdarah, membuatnya sangat lumpuh. Jun Yuanfeng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, ekspresinya tegas, magang, jangan menghabiskan waktu bersamanya, kamu harus menjaga kekuatanmu dan membunuhnya sebagai guru. Itu Tuan. Zhao Wansha menggoyangkan tombaknya dengan kuat, aum. Raungan singa yang bergema di langit datang dari tubuhnya. Kemudian, 8 hantu singa besar, putih dan bersalju, muncul dari langit di atas kepalanya. Dalam 8 hantu singa iblis,
Ada 8 binatang buas dan roh yang terlihat persis seperti dia duduk bersila. Pada saat berikutnya, ketika 8 roh binatang Dao masuk ke tubuh Zhao Wansha, dia berburu dengan jubahnya, napasnya melonjak liar. Saat bernafas, seluruh tubuh memancarkan aura yang sebanding dengan 9 tingkat alam jiwa ilahi, membuat kekosongan seluas 300 meter persegi, penuh dengan retakan padat di ruang gelap. Tan Yun, pergi ke neraka. Teknik tombak Tian-Tian, tombak itu menghancurkan alam semesta. Zhao Wansha meroket ke langit, dan segera menukik ke bawah menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, tangan kirinya tercetak di dadanya, dan tangan kanannya dengan cepat menari bayangan tombak langit 300 sang.